Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, kali ini saya mau share kegiatan saya berkebun sederhana, kebun mini ala-ala saya teman-teman. Teman-teman, berbagai macam cara kita mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri ya. Salah satunya dengan mengisi waktu luang kita supaya lebih bermanfaat. Ya, dengan misalnya melakukan hobi yang kita suka ya. Hobi pun itu berbagai macam caranya teman-teman. Ada hobi yang mendatangkan manfaat, ada juga hobi yang hanya sekedar menghabiskan waktu ya. Menurut sebuah penelitian, hobi yang dilakukan dengan berkegiatan di luar ruangan katanya lebih bermanfaat dan mendatangkan kesehatan teman-teman dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini yaitu menanam tanaman. Nah, ini menurut saya ini adalah salah satu cara saya mengisi waktu luang saya supaya lebih bermanfaat dan tentunya mendatangkan kebahagiaan teman-teman. Menurut saya menanam tanaman ini membuat saya lebih bahagia dan lebih mendatangkan ketenangan teman-teman. Kenapa saya berkata begitu? Menurut saya dengan kita melakukan berkebun, banyak sekali manfaat yang kita bisa lakukan teman-teman. Selain mengisi waktu kita supaya tidak terbuang sia-sia ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita berkebun ini mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya adalah tentunya ketika kita menanam sebuah tanaman, di situ berarti kita sudah membangun ikatan dengan sebuah tanaman menurut saya. Karena dengan kita menanam sebuah tanaman, perasaan hati dan jiwa kita seperti terikat ya. Karena ketika kita melakukan menanam, kemudian merawatnya setiap saat, kemudian mencermati pertumbuhannya ya, kemudian kita menanti dengan kesabaran dari waktu ke waktu dan dengan penuh pengharapan, hingga akhirnya kita menampakkan hasilnya tentunya. Dan puncak kebahagiaan itu ketika kita bisa panen teman-teman. Senangnya bisa petik sayur segar setiap hari, bisa dimasak langsung ya. Dan tentunya nutrisinya bisa dijamin karena kita yang menanamnya sendiri, pakai kompos atau pupuk alami ya, bisa pakai pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, ini yang saya tanam ini teman-teman, ini adalah sayur pakcoy. Ini tanahnya pencampuran antara kotoran ayam, kemudian kompos ya, atau sisa-sisa sayur, daun yang saya biarkan berbulan-bulan di tanah, kemudian dicampur pakai tanah sedikit. Nah, ini sayur pakcoynya, bibitnya ini dikasih sama temen hanya sedikit aja. Ini saya tanam pakai sisa kantong plastik bekas minyak goreng ya, kemudian ada plastik botol juga. Jadi sambilan nanam sayur juga saya sambilan belajar untuk zero waste atau go green ya, gerakan go green yang sekarang ini lagi digalak-galakan. Nah, ini dia teman-teman sayur pakcoynya, beberapa udah tumbuh besar ya. Dan yang ini pohon cabai rawit. Kita cubit manja sedikit pucuknya ya, biar tumbuh tunasnya dan cepat berbuah, dan buahnya insya Allah akan lebat. Nah, ini sayur pakcoynya yang dulunya tanahnya ini penuh ya teman-teman, tapi karena hujan dan sering kita siram jadinya tanahnya menurun. Nah, sekarang kita akan kasih dia pupuk kompos. Nah, ini pupuk komposnya, ini tanah ya dari sampah dapur yang ini ya. Nah, ini sampah
sisa dapur, kemudian daun-daun yang saya tumpuk berbulan-bulan ya, sehingga jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini akan kita jadikan sebagai pupuk. Ini sebenarnya belum bagus penguraiannya ya, masih ada utuh daunnya, tapi nggak apa-apa. Ini nanti lama-lama dia akan membusuk juga. Pupuk kompos ini bagus sekali, jadi ini pupuk alami. Kita tidak pakai pupuk kimiawi ya, jadi insya Allah sayurnya sehat. Jadi sayurnya jadi sayur organik teman-teman. Nah, kita kasih pupuk komposnya di sini. Di atasnya aja ya. Seperti ini. Jadi senang teman-teman kalau kita masak pakai sayur hasil tanaman sendiri ya. Dan nutrisinya bisa dijamin karena kita nggak pakai pupuk kimiawi, kita pakai pupuk kompos. Jadi ini insya Allah aman dan menyehatkan. Nah, yang ini juga kita kasih ya. Ini masih kecil. Kita taruh di atasnya aja ya, di samping kiri kanannya, biar nanti pas kena air dia akan menyusut lagi. Teman-teman, berkebun juga bisa membantu kita untuk mengurangi pengeluaran dapur ya, karena dengan menanam sayur, kebutuhan sayur kita sebagian bisa terpenuhi. Selain itu juga banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dengan menanam tanaman di sekitar rumah kita ya. Karena tanaman bisa mengeluarkan oksigen sehingga udara di sekitar rumah kita menjadi lebih segar. Tentunya berpengaruh ke tubuh kita ya, sehingga semakin sehat karena menghirup udara yang tentunya bersih dan sehat. Berkebun juga bisa memperindah lingkungan kita ya. Karena tanaman yang hijau, misalnya dihiasi dengan bunga dan buah yang beraneka warna, dapat menyegarkan penglihatan kita. Dan tentunya bisa menenangkan pikiran ya. Dengan begitu, insya Allah perasaan bahagia itu akan muncul. Berkebun ini bisa kita lakukan di rumah kita, teman-teman ya. Baik itu di lahan yang sempit, apalagi kita punya lahan yang luas ya. Tetapi walaupun kita nggak punya lahan juga, sekarang bisa kita lakukan berkebun misalnya dengan teknik vertical garden seperti ini ya. Bisa kita menanam di tembok misalnya seperti ini, kita pakai bekas plastik ya. Dan sekarang juga banyak teknik vertical garden ya, ada yang pakai kantong seperti kain gitu, banyak sekali. Teman-teman bisa lihat searching di YouTube, banyak sekali ya. Di sini juga banyak sekali sekarang kita lihat teknik berkebun ya, ada teknik hidroponik yang sekarang yang lagi ngetren, banyak dilakukan oleh teman-teman ya. Tapi kalau saya ini hanya sekedar berkebun sederhana aja teman-teman ya. Ini saya hanya memanfaatkan apa yang saya punya dan apa yang ada di rumah saya sendiri. Jadi nggak terlalu mengikuti tren, dan saya melakukan ini seadanya aja dan semampu saya aja. Nah, ini udah selesai. Ini udah semuanya kita kasih pupuk kompos tadi. Ini nggak perlu disiram ya, karena kayaknya ini akan bakalan hujan malam ini karena kelihatannya udah mendung. Dan ini pohon asam yang bijinya biji asam Thailand yang manis itu ya. Ini saya buang bijinya dan ternyata tumbuh. Ini kita kasih pupuk kompos. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan ini cepat berbuah asamnya. Karena ini asam Thailand, ini manis banget teman-teman. Dan ini pohon jeruk. Ini ndak tahu jeruk apa. Karena bijinya juga ini saya buang-buang gitu dan tumbuh. Ini juga kita kasih pupuk kompos ya.
Udah selesai. Nah, ini pohon sereh teman-teman, dan ini cabai hijau. Ini cabai hijaunya banyak sekali buahnya. Ini udah berapa kali saya petik. Jadi buahnya nggak seberapa sih, tapi rasa senang itu ketika kita memetik hasil tanaman sendiri lalu kita masak. Di sana letak senang dan bahagianya teman-teman, walaupun cuman nggak seberapa. Ini pohon serehnya tidak pernah terawat, dan ini saya juga kasih pupuk kompos ya. Dan ini pohon daun pandan. Ini rencana mau saya pindahkan dan mau saya musnahkan ya teman-teman, karena ini susah ngambilnya di balik pohon jeruk gitu. Dan ini udah saya tanam sekitar sebulanan gitu, dan udah alhamdulillah udah bisa tumbuh ya. Dan ini akan saya kasih pupuk kompos juga supaya dia lebih sehat dan cepat besar. Dan ini pohon jeruk limaunya. Ini udah buahnya banyak banget ya. Yang kemarin bunganya lebat, sekarang udah berbuah. Dan ini pohon serikaya, banyak buahnya juga. Ini sampai-sampai saya nggak tahu kalau buahnya udah matang di pohon ya, saking banyak buahnya. Oke, segini aja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.